Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali lagi malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat darinya. Kembali kita berkumpul di malam hari ini, tentunya untuk kembali belajar, kembali saling mengingatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta hadis dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Rabbuna, wahyu dari Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih membaca pembahasan tauhid. Kita sudah ambil beberapa bab, alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di bab sebelumnya, bab ke-7, yang mana penulis rahimallahu taala menjelaskan kepada kita termasuk syirik, termasuk hal yang membatalkan persaksian kita, yang membatalkan ucapan kita la ilaha illallah, memakai al-halqah, cincin, wal khayt, benang, di raf'il bala, untuk mengangkat bencana, sakit, au daf'ihi, atau menolak bencana atau penyakit. Itu termasuk syirik. Nah, sekarang kita masuk di bab ke-8, masih sambungan dengan bab sebelumnya. Hanya di sini bab 8 penulis lebih fokus pada jenis-jenis jimatnya. Di bab 7 kan cuma disebutkan termasuk syirik kalau seorang bergantung pada jimat. Apakah untuk mengangkat penyakit yang ada atau untuk menolak penyakit yang akan menimpanya. Kalau di bab 8 ini lebih fokus kepada bahannya. Jimat apa saja yang dipakai oleh orang jahiliyah, yang mana juga itu termasuk dari syirik, termasuk dari syirik. Kata beliau rahimahullah di bab ke-8, babu maja'a firruqa wat tamaim, bab apa yang datang dalam syariat kita, keterangan tentang ar-ruqa, baca-baca. Nanti kita akan jelaskan bahwa baca-baca ini ada dua yang diistilahkan dengan ruqyah. Ada dua jenis. Ada yang masyru'ah, boleh disyariatkan. Ada yang ghair masyru'ah, tidak disyariatkan dan merupakan syirik. Tidak disyariatkan dan merupakan syirik. Wat tamaim, kembali ditegaskan, dan jimat-jimat. Masalah ini walaupun kadang di masyarakat kadang terkesan ini perkara baru kita bicarakan. Mereka merasa kita terlalu mengurus urusannya. Kadang seperti itu. Padahal ini masalah
sudah ada di zaman Nabi, bahkan sudah dipakai oleh orang-orang jahiliyah sebelumnya. Maka yang datang syariat kita, datang Nabi kita Muhammad SAW memperbaiki keyakinan tersebut. Beliau bawakan buktinya beberapa hadis. Di bab ini beliau akan bawakan hadis dari Abu Bashir Al-Ansari, juga hadis Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Ukaim. Kemudian beliau akan membawakan hadis yang terakhir, hadis dari Ruwaiti'. Jadi ada beberapa hadis yang beliau akan bawakan terkait dengan keterangan hukum baca-baca, ruqyah dan jima. Apa hukumnya? Kata beliau, wa fis sahih, dalam sahih. Yang belum maksudkan dalam sahih, maksudnya adalah dalam sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. An Abi Bashir Al-Ansari, dari Abu Bashir Al-Ansari, sahabat mulia, orang Ansor, orang Madinah. Radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana ma'a Rasulillah. Radhiyallahu anhu, beliau pernah bersama Rasul kita Muhammad SAW fi ba'di asfari, di sebagian safarnya, perjalanannya. Fa arsala rasulan, maka di sebagian safar ini Nabi mengutus utusannya. Biasa Nabi, Masya Allah, beliau kalau ada keperluan, apakah keperluan ini untuk melakukan hal yang disyariatkan atau untuk menghilangkan hal yang dilarang dalam syariat. Itu kebiasaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengutus seorang utusan. Apa wasiat dan yang harus dilaksanakan oleh seorang utusan ini? Kata beliau, alla yubkiyanna fi raqabati ba'irin kiladah. Bahwasannya jangan sekali-sekali ada di leher onta kalung. Kan kebiasaan orang jahiliyah dulu, untuk melindungi ontanya, dia pasangkan ontanya jimat, kalung. Min watarin, dari watar. Dari watar ini dari tali panah. Dan panah ada busurnya, talinya ini namanya watar. Dulu biasanya orang jahiliyah menjadikan hal ini sebagai jimat, penangkal bahaya. Au kiladah, atau kalung secara umum, illa kutiat, kecuali kamu potong. Ini Masya Allah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bahkan juga riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Riwayat Imam Muslim, bahkan Imam Ahmad rahimahullah. Hadis ini Masya Allah. Apa faedah? Apa hubungannya dengan bab kita sebelumnya? Sebelumnya kan bab kita apa? Tafsir makna la ilaha illallah. Menafsirkan makna dari makna apa? La ilaha illallah. Apa maknanya dulu? Yang kita telah jelaskan. La ilaha, tidak ada sama sekali sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Di antara prakteknya, karena ini tafsirnya, kita meyakini tidak ada yang bisa memberikan bahaya. Demikian pula tidak ada yang bisa mengangkat bahaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa meyakini bahwa ada yang bisa menolak bahaya seperti jimat dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu apa? Syirik. Praktek Nabi, lihat, kan ini bentuk syirik. Maka Nabi SAW hilangkan. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya Nabi lakukan wajar, karena Nabi adalah penguasa.
beliau bebas memberikan perintah untuk menghilangkan tersebut dan mampu. Kan ini di Madinah. Di Makkah belum. Di Makkah beliau hanya menyeru pada apa? La ilaha illallah, sebagaimana kita katakan sebelumnya. Ini di Madinah. Di Madinah kaum muslimin sudah kuat. Sering Nabi SAW mengutus, bahkan jangankan menghilangkan yang namanya syirik, beliau sering mengutus pasukan kecil untuk memerangi kabilah-kabilah kecil di seputar Madinah supaya mereka masuk Islam. Supaya mereka masuk Islam. Jadi ini yang beliau lakukan. Dan ini kita bisa lihat bahwa kalau kita dapat jimat berupa kalung, itu yang harus dilakukan adalah dipotong, dibuang. Tentunya dengan meyakini kalau saya buang ini tidak bisa memberikan apa? Bahaya. Karena kadang orang kalau kita suruh buang, dia takut. Iya enggak? Kenyataannya kalau kita suruh buang, dia malah apa? Takut, nanti malah saya kena bahaya. Tidak. Ini keyakinan awal. Seperti di ayat ya yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwa tidak ada yang bisa menahan bahaya kalau Allah inginkan. Amin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada juga yang bisa memberikan kebaikan kalau Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak inginkan. Kita sudah baca di pertemuan yang lalu ayat dalam surat Az-Zukhruf. Ya, afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Tidakkah kalian melihat apa yang kalian takuti kepada selain Allah? Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan bahaya kepadaku, apakah mereka bisa mengangkat bahaya itu? Ini pertanyaan dari Allah. Mereka sendiri jawab. Atau orang-orang yang pakai jimat dan yang semisalnya itu yang menjawab. Kalau Allah inginkan kita bahaya, apakah mereka bisa mengangkat bahaya itu? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang bisa. Sebagaimana juga sebaliknya. Allah bertanya juga, "Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih?" Atau kalau Allah inginkan kepada saya kebaikan, apakah mereka bisa menahan kebaikan itu? Itu yang diseru selain Allah. Jimat misalnya mereka pakai, tapi Allah inginkan orang itu sakit. Tidak ada orang bisa menahan, pasti bisa sakit. Coba kita lihat anak-anak, misalnya di masyarakat kita kan dipakaikan gelang. Apakah kalau tidak panas kalau pakai itu? Kan tetap panas juga. Karena kalau Allah inginkan, pasti terjadi. Sebagaimana kalau sehat-sehat saja, walaupun tidak pakai, tidak ada yang bisa membuatnya apa? Sakit. Makanya orang beriman kata Allah, "Kul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Ini penutup ayatnya dari dua pernyataan tadi. Orang beriman hanya begitu. Katakanlah Allah pencukupku. Itu yang harus kita ucapkan. Kita yakini tidak ada bahaya kecuali diinginkan oleh Allah. Tidak ada kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala inginkan. Seluruh dunia ini mau dia kasih bahaya kita, tidak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak inginkan. Sebagaimana seluruh dunia ini mau bersatu untuk memberikan manfaat kepada kita, tidak akan bisa. Makanya orang-orang beriman ini saja yang perlu kita yakini. Ini pendek sekali penutup ayatnya di surah Az-Zukhruf ayat 38. Kul hasbi Allah. Itu katakan itu selalu. Ini perintah kepada Nabi kita, perintah juga kepada kita umatnya. Katakan Allah pencukupku. Kalau ada orang mengancam kita, diancam dengan sihir, diancam dengan apapun, katakan saja. Katakanlah Allah pencukupku. Setelah itu, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Ini Masya Allah. Jadi jimat ini berupa kalung ini
tidak bisa memberikan bahaya, sebagaimana juga tidak bisa menolak musibah. Tidak bisa mendatangkan, tidak bisa juga menolak. Yang bisa semua itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang pakai ini? Syirik. Diterangkan di hadis berikutnya. Kata beliau, wa ani bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. 3. Langsung pernyataan langsung dari Nabi. Sungguh ruqa, baca-baca. Maksudnya baca-baca yang jampi-jampi. Karena ada baca-baca juga tapi pakai ayat Al-Qur'an atau pakai hadis Nabi SAW, itu namanya ruqyah syariah. Itu boleh diakui oleh Nabi kita SAW. Sebagaimana ada dari para sahabat pergi di suatu kampung, mereka minta dilayani oleh kaum itu, tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Maksudnya mereka sebagai tamu, para sahabat, tapi kaum itu tidak mau menerima para sahabat. Akhirnya kepala sukunya digigit ular. Datang kaumnya, hal indakum min rokin, apakah ada di antara kalian yang bisa rokin, ruqyah, bisa baca? Kata para sahabat, kami tidak akan ruqyah sampai kalian menjadi untuk kami ganjaran, imbalan, karena tadi dia tidak mau melayani. Maka mereka sepakat untuk memberikan imbalan berupa kambing. Maka dia baca oleh sahabat ini ayat surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, dikasih kambing dan mereka tidak makan kecuali setelah tanya Nabi SAW. Di sana Nabi kabarkan kepada mereka 2 perkara. Di situ Nabi katakan bahwa ayat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah adalah ruqyah, bisa dipakai untuk ruqyah. Yang kedua, Nabi membenarkan kalau mereka meminta apa? Mengambil imbalan, karena tadi mereka tidak mau melayaninya. Iya. Di sini bisa kita lihat bahwa ada juga baca-baca, tapi syar'i, disyariatkan. Ini kalau pakai ayat Al-Quran. Demikian pula hadits-hadits Nabi yang diajarkan oleh beliau untuk apa? Ruqyah. Adapun yang dimaksud di sini, yang syirik, ini yang jampi-jampi, yang bacaannya diambil dari syaitan. Yang diambil dari syaitan. Kata Nabi, innar ruqa, sungguhnya ruqyah, baca-baca, jampi-jampi, wat tamaim, tamimah, jimat, apakah di tangan, di leher, di pinggang, atau di kaki. Yang penting jimat, apapun itu. Wat tiwalah, dan tiwalah ini disebutkan secara khusus karena sering terjadi. Tiwalah itu sesuatu yang dibuat, yang mereka sangka kalau ini dipakai oleh seorang perempuan akan membuat istrinya, suaminya tidak ke lain hati, setia. Suaminya akan apa? Cinta hanya kepada dia. Nikmat juga, tapi disebut secara khusus karena banyak dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Karena orang jahiliyah dulu boleh banyak istri, bahkan satu perempuan boleh dia banyak suami. Memang begitu di masa jahiliyah, makanya dibatalkan oleh Islam. Dibatalkan oleh Islam. Supaya lakinya tetap di satu, mereka membuat tiwalah. Tiwalah, jimat, pemikat. Jimat, pemikat. Ini banyak juga kaum muslimin jatuh. Kan betul ini. Dua orang-orang awam sembarang dia pakaikan supaya suaminya apa? Tidak lari. Iya? Tidak lari. Ini tiwalah. 3 ini. Jampi-jampi, jimat, tiwalah. Syirkun. Kata Nabi itu adalah apa? Syirik. Ini membatalkan la ilaha illallah. Padahal banyak orang lakukan. Tapi kenapa bisa? Karena mereka jauh dari Islam. Jauh dari Islam. Iya. Jauh dari Islam dan tidak mau belajar tentang keyakinan.
Islam biasa saja katanya. Artinya cukup kita sudah muslim, itu yang penting sholat. Padahal sholat tidak sah kalau syahadatnya apa? Tidak benar. Inilah tafsirnya. Orang yang benar syahadatnya, maka tidak ada jampi-jampi, tidak ada jimat, dan tidak ada tiwalah. Kenapa? Kan itu syirik, membatalkan la ilaha illallah. Wa an Abdullah ibn Ukaim marfu'an. Dari Abdullah ibn Ukaim secara marfu'. Maksudnya marfu' apa? Dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantung sesuatu, maksud untuk penangkal, menggunakan jimat dan lain-lainnya, maka dia akan diwakilkan kepadanya. Sebenarnya orang seperti itu, kita melihat pasti takut terus. Kenapa bisa? Bahkan kalau dia lupa sesuatu itu, tidak tenang. Kenapa? Karena orang bergantung kepada selain Allah akan diwakilkan kepada selain Allah. Nah, kalau diwakilkan kepada selain Allah, ini bahaya. Tidak ada yang bisa melindunginya dari makhluk ini. Dari makhluk ini. Ini hadis yang ketiga. Kemudian dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad an Ruwaifi'. Qala, dari Ruwaifi', beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'allal hayata satatulu bik. Mungkin kehidupan akan panjang bagimu. Maksudnya kamu akan berumur panjang. Dan memang nyata, Masya Allah, ini Ruwaifi termasuk sahabat yang berumur panjang. Ini namanya wahyu. Ya, nah bukan Nabi tahu. Ini karena Allah Subhanahu wa taala apa? Yang kasih tahu bahwa sahabat ini akan berumur panjang, dan memang beliau berumur panjang. Ya. Dan karena beliau adalah termasuk sahabat yang umur panjang, beliau sampai diberikan imarah, diberikan kepemimpinan di masa para khulafa di negeri Mesir, dan beliau wafat di Mesir. Beliau sendiri wafat di Mesir. Fa'akhbirin nas, kamu akan berumur panjang, maka kabarkanlah kepada manusia, annaman aqada lihyatah au taqallada wataron aw istanja bi raji'i dabatin au admin fa inna Muhammadan bari'um min. Nabi berlepas, tadi sudah dibilang itu syirik, menduakan Allah. Siapa yang meyakini jimat bermanfaat, bisa menolak bahaya, syirik. Ini yang kedua, ini lagi. Karena mereka mengaku pasti cinta kepada Nabi. Kalau ditanya kamu umat apa? Umat Islam. Nabimu siapa? Muhammad. Tapi ini hadis. Wahai Ruwaifi, kamu akan umur panjang, sampaikanlah kepada orang bahwa siapa yang mengikat jenggotnya. Kan dulu ada orang punya keyakinan, kalau dia ikat jenggotnya ini tidak berbahaya kalau masuk di suatu tempat. Jadi dia punya jenggot tapi dia ikat. Ini penangkal ini. Menolak bahaya. Kalau diikat, kalau dilepas bahaya. Kata Nabi, siapa yang mengikat jenggotnya dengan keyakinan itu, au taqallada wataron, atau dia memakai kalung dari watar, tali panah, awistanja biroji'in, atau dia beristinja dengan kotoran hewan, au admin, atau beristinja dengan tulang. Ini dua hal dalam masalah fikih. Ya, kita dalam masalah fikih ketika buang air di tanah lapang tidak ada air, boleh kita beristinja dengan batu, boleh. Ya, atau dengan bahan yang sama dengan batu. Tapi tidak boleh dengan kotoran hewan, dan tidak boleh dengan tulang.
Karena dua ini adalah makanan saudara kita dari kalangan jin, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nah, mengotori makanannya sama dengan mengotori makanan manusia. Tidak boleh. Tapi kata Nabi setelah menyebutkan ini, siapa yang mengikat jenggotnya, memakai jimat, maka fa inna Muhammadan bari'un min. Sungguh Muhammad berlepas diri dari mereka. Artinya walaupun dia mengaku umat Muhammad, tapi Muhammad bukan nabinya. Karena nabi kita apa? Berlepas darinya. Ini na'udzubillah. Ini bukan dosa kecil. Bahkan bukan dosa besar. Lebih besar daripada dosa besar. Karena kalau zina, mencuri, itu dosa besar, tapi tidak membatalkan amalan, tidak membatalkan Islam. Kalau dibilang Nabi Muhammad berlepas, batal Islam. Batal Islam. Ini masalah orang anggap biasa, tapi dalam Islam tidak biasa. Karena perkara sangat mengerikan. Iya. Nabi Muhammad SAW sampai berlepas diri darinya. Kemudian beliau sampaikan hadis asar penutup dari Sa'id ibn Jubair. Beliau berkata, man qata'a tamimatan min insan kana ka'adli raqabatin, rawahu. Ini terkait dengan disyariatkannya memotong jimat kalau ada, dan ada pahalanya. Ada pahalanya. Walaupun hadis ini secara sanad dibicarakan, ada yang mendoifkannya, ya, ada yang mendoifkannya, sebagaimana dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah. Beliau bilang, siapa yang memotong jimat dari seorang, maka dia seperti membebaskan budak. Kita tahu membebaskan budak pahala besar sekali. Karena membebaskan manusia dari perbudakan manusia. Dari perbudakan manusia. Di zaman kita sekarang ini kan tidak ada perbudakan lagi. Tapi siapa yang menghilangkan jimat, apakah yang digantung di orang atau di rumah? Kadang-kadang orang simpan di rumahnya, iya, berupa jimat. Maka itu seperti membebaskan budak. Pahala besar. Pahala besar. Iya. Ini Masya Allah yang beliau bawakan terkait dengan masalah baca-baca jimat dan semisalnya. Bawakan hadis berupa beberapa contoh, dan tidak harus contohnya dari itu. Artinya kalau ada yang mengatakan berarti kalau bukan dari tali panah boleh. Nah, semua yang penting namanya jimat, karena lafadznya ada umum dan ada juga apa? Penyebutan. Kalau kita bertanya apa faedahnya, kenapa Nabi sebutkan? Pertama, lil ihtimam. Itu untuk memberikan perhatian khusus di situ, jangan sampai ada. Kemudian yang kedua, karena itu yang banyak terjadi di masa itu. Biasanya orang kalau pakai jimat, dia pakai dari tali busur tadi. Iya, intinya semua yang orang pakai jimat. Ya, kalau di kita apa sekarang di orang banyak cincin, ya, mata cincin, yang ada sakti-saktinya. Nah, itu semua sama. Itu semua sama, semuanya adalah syirik. Ya, terus kembali kami ingatkan yang baca-baca tadi itu dirinci. Tidak semua baca-baca dihitung dalam syirik. Yang kalau bacanya ruqyah, bahasa Arabnya ruqyah, ya, bahasa kitanya baca-baca, tapi di bahasa kita kalau baca-bacanya selain Al-Quran sudah dinamakan lain, ya, jampi-jampi, ya. Ini alhamdulillah berarti kalau sudah dibedakan. Yang jelas kalau ada orang namakan sama, misalnya ini juga ruqyah, dia namakan misalnya ruqyah, maka kita lihat apa yang dibaca. Kalau ayat Al-Quran atau hadits Nabi, maka boleh. Kalau selain itu maka tidak boleh, walaupun tulisannya adalah tulisan Arab. Walaupun tulisan-tulisan Arab, kan di sana banyak orang tertipu karena tulisan Arab.
itu tidak dibolehkan dan masuk dalam syirik. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan lagi nanti bab berikutnya terkait dengan orang yang mengambil berkah dari pohon atau batu dan yang semisalnya. Kalau ini terkait dengan yang dipakai, nanti terkait dengan orang yang mengambil berkah dari pohon sana, batu sana, ini kita akan bahas di pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan, Pak. Apa hukum meyakini bersin itu bicarakan orangnya misalnya? Biasa kalau kita bersin atau bersendawa, ada orang yang bicarakan saya. Baik. Masya Allah. Ada pertanyaan dari Pak Heru. Apa hukum orang bersin? Langsung yang di samping bilang, ada yang bicarakan. Iya, ada yang bicarakan. Itu Masya Allah nanti akan datang pembahasannya masuk dalam bab tatoyur. Kita bilang tahayul, ya, masuk khurafat. Dan tatoyur itu adalah syirik. Nanti akan datang haditsnya at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu syirik. Apa artinya tatoyur? Tatoyur itu menganggap sesuatu yang terjadi pada diri kita ada hubungannya dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar atau apa yang dirasakan. Saya ulangi, tatoyur itu kita anggap sesuatu yang terjadi pada kita ada hubungannya dengan apa yang kita lihat. Kita lihat sesuatu, oh pantasan tadi saya begini. Misalnya kita anggap ada hubungannya. Atau apa yang kita dengar, dengar burung hantu bunyi, ada orang mati. Iya, dengar cicak, kenapa Pak kalau cicak? Sot lagi, maksudnya? Kalau biasanya orang bilang, wih benar cerita itu cicak bilang. Masya Allah, itu namanya totoyud. Apalagi ilmu baru saya cicak. Iya, baik. Ya, sama dengan orang saya pernah sebut juga, dia keluar rumah, orang gila, kurang beruntung nanti. Iya, atau habis tabrak kucing. Begitu. Itu semua namanya apa? Tatoyur. Menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar atau dirasakan. Dapat telepon, meninggal ini. Wih, pantasan perasaanku tadi tidak ada. Tidak ada hubungannya antara perasaan dengan orang yang meninggal. Ini semua masuk dalam syirik. Nanti ada babnya, karena ini masalah memang banyak dari orang jatuh di dalamnya. Ada bab khusus nanti dibawakan oleh penulis rahimallahu taala insyaallah, bab tatoyur. Karena memang hadisnya jelas ya, at-tiyaratu syirkun. Makanya kata Nabi SAW, wa khairul kalimat bi al-fa'al. Sebaik-baik kata adalah kita selalu bersangka baik, optimis saja. Artinya apapun yang kita lihat, alhamdulillah semuanya ditentukan oleh Allah. Kalau baik didapat, alhamdulillah. Kalau buruk juga, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling baik itu apapun dilihat, apapun didengar, baik. Itu. Alhamdulillah. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi wabarakatuh. menyikapi keluarga yang masih melakukan kesyirikan? Misalnya dia menaruh parang di bawah bantal untuk tempat tidur anaknya biar katanya aman. Terus juga dia mengikat kayak semacam bawang gitu di perut anaknya biar aman. Bagaimana saya harus menyikapinya, dan kapasitas saya sendiri bukan sebagai pendakwa, jadi serba salah. Mereka malah emosi kalau ditanya. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya. Jadi pertama Pak, alhamdulillah, masya Allah, perlu kita ketahui bahwa itu syirik. Tentunya setelah kita belajar. Karena itu termasuk dalam masalah apa? Jimat yang tadi barusan kita pelajari. Ketika kita mendapat seperti itu, maka seperti dalam hadits Nabi SAW, dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat di antara kalian kemungkaran, ubah dengan tangan. Artinya kalau kita bisa hilangkan seperti Nabi tadi, beliau utusan untuk memotong semua kalung yang dipakai jimat. Itu pertama Pak, yang kita lakukan. Fa in lam tastati fa bilisani. Tidak mampu, dengan lisan Pak, kita ucapkan, kita katakan bahwa hal itu salah, ada
ayatnya, ada haditsnya bahwa itu tidak memberikan manfaat. Walaupun kita taruh 1000 parang, kalau Allah inginkan bahaya, pasti bahaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, fa'ilam tastati. Karena kita bilang kita juga bukan sebagai pendakwah. Dulu juga kita ya awam, mereka paling pasti anggapnya baru juga kau belajar. Paling begitu kalau orang awam. Itu sudah dirasakan oleh kita semua begitu. Ya saya juga dulu pernah pertama belajar, pulang juga dianggap begitu. Baru belajar kamu, kita sudah lama. Kadang bilang begitu. Kalau tidak mampu, fabi qalbi. Maka cukup dengan hati. Jadi kita ingkari itu salah. Tentunya sambil kita doakan hidayah untuknya dan kita selalu mengajak kepadanya ya kepada kebaikan. Itu. Setelah itu tidak ada lagi kewajiban kita kecuali mendoakannya. Mendoakannya. Nah, bisa juga kita cari hal-hal yang mungkin bisa membuat dia berubah. Ya, kalau kita melihat dia orang suka dengar, mungkin bisa diajak untuk mendengar apa ceramah. Jangan langsung masalah itu, Pak. Jangan. Bawa dia ke masalah lain dulu. Karena kalau dia sudah suka, insya Allah setelah itu apapun yang kita bilang pasti dia terima. Jadi ketika dia melakukan hal yang kesyirikan itu, kita bawa saja dulu ke misalnya buku, suruh buku lain dulu. Kalau memang ini hal yang dia suka. Misal anggaplah orang mungkin sekarang semua suka sejarah Nabi. Kan pengen tahu gimana cerita Nabi Muhammad dari sebelum diutus sampai setelah diutus sampai belum meninggal. Kan ada bukunya. Bawa dulu ke situ. Kalau dia sudah suka, nanti bisa dikasih lagi buku lain. Hal yang seperti itu bisa kita lakukan. Iya, selain tadi berdoa. Iya, selain kita berdoa. Ini. Setiap kemungkaran begitu caranya. Begitu caranya. Kalau kita ini kemungkaran, saya tahu. Dengan tangan, tidak bisa dengan mulut. Kalau tidak bisa hati. Kalau dia tidak berubah, berarti belum diinginkan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum diinginkan dia dapat hidayah. Seperti itu, Pak. Bismillah, Ustaz. Jadi dari semua contoh tersebut, Ustaz, bagaimana kita bisa membedakan antara ikhtiar kita untuk menghindari sesuatu yang bisa mengakibatkan kesyirikan? Contoh, Ustaz ya. Kita tahu daerah Makassar misalnya rawan begal dan sebagainya. Kita berikhtiar membawa sesuatu yang kita banggakan, misalnya senjata kah atau yang lainnya. Nah, itu salah satu contohnya, Ustaz. Itu bisa jadi kita membanggakan itu. Tapi itu bentuk ikhtiar kita untuk mengamankan diri. Kemudian ada juga, Ustaz, contoh kasus bapaknya seorang kenalan polisi misalnya. Dia diberikan stiker motor untuk stiker motor untuk jaga-jaga jangan sampai kalau kau ditilang, kau kasihlah stiker ini, kau aman itu. Kayak gitu, Ustaz. Iya. Terima kasih, Ustaz. Iya, itu bukan masuk jimat ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud jimat tadi itu sesuatu yang hanya diyakini, tidak punya dasar sebab kalau ini bisa menjadi sebab. Kita bisa pahami? Ini misalnya tali panah. Gimana ceritanya kalau ini bisa melindungi? Tidak ada dasar sebabnya. Kalau punya sebab yang dohir, itu diterima, tidak dianggap jimat. Misalnya tadi stiker, kan sudah dimaklumi ini sebab yang dohir. Ini bukan jimat. Bukan sebagai apa? Jimat. Karena sebabnya nampak. Karena biasanya orang kalau lihat ini, oh ya lewat. Kan begitu, Pak? Iya. Iya kan? Wah, ini bahaya nih. Bisa kalau ditahan sebentar kita dimarah-marahi. Iya, kan begitu maksudnya. Jadi ini, Pak, yang dikatakan jimat ini, dia tidak punya sebab nampak. Tapi orang jadikan sebagai apa? Sebab. Soalnya banyak beralasan, Pak. Saya bawa jimat ini ikhtiar saya ini. Dilihat juga jangan sampai dia punya keyakinan. Iya, Jadi kalau senjata yang dohir, dia taruh senjata di sini. Dohir. Iya, senjata yang dohir. Orang takut, begal takut kalau lihat itu. Nggak apa-apa, itu bukan jimat. Itu bukan jimat. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini, Pak, supaya ada suara masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau tanyakan ini masalah di dunia medis kan kita kenal itu ada beberapa
kalung kesehatan dokter. Ada lafaz Allah. Jadi bagaimana maksudnya kan kadang biasa orang yang memakai itu karena terbawa dengan auranya itu gelang ataupun kalung, dia merasa sehat atau bagaimana pandangan Ustaz mengenai masalah ini Ustaz? Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini untuk masa kita sekarang ini pertanyaan Bapak sangat bagus. Sekarang kan banyak kalung-kalung yang disebut bahwa bisa memberikan apa? Pengaruh. Sebenarnya rata-rata kalau kita lihat Pak, ini masalah ini kita tidak jawab secara mutlak. Iya, maksudnya kita tidak langsung bilang tidak boleh itu jimat. Kita selalu kembalikan apakah memang ada penelitian secara kesehatan bahwa ini batu memberikan apa? Pengaruh secara kesehatan, atau hanya sekedar orang meyakini ini batu terus dibuat bentuk lafaz Allah, lafaz Muhammad, sehingga orang meyakini ini bisa menyembuhkan. Ini bisa jadi jimat. Bisa jadi jimat yang dikatakan sebagai apa? Syirik. Kenapa? Karena tidak ada sebab dohir. Nah, sampai sekarang ini yang batu-batu ini belum ada penelitian yang nyata dari apa? Kesehatan. Hanya dibilang, diteliti di ini bahwa batu ini memberikan ini. Belum ada ini batu-batu yang begini. Ya, cuman yang membuat laris itu karena itu tadi Pak. Orang bawa-bawa nama Allah. Yang jelas pertemuan akan datang akan disebutkan apa hukum mengambil berkah dengan batu. Seperti tadi Pak. Orang pakai itu kan namanya mengambil berkah. Berkah itu manfaat. Apa hukum mengambil manfaat dari batu? Nah, nanti kita akan jelaskan bahwa sama batu tidak bisa memberikan bahaya dan tidak bisa menolak bahaya, tidak juga bisa mendatangkan kebaikan. Kecuali ada penelitian yang nampak Pak. Jadi perlu kita kembalikan lagi, itu batu apakah memang ada penelitian yang nyata dari kedokteran kalau dia bisa mengobati ini, atau hanya sekedar keyakinan. Karena terus terang kalau dia merasa enak, itu kan keyakinannya itu, bukan karena batunya. Iya, makanya Nabi bilang khairuha al-fa'al. Yang paling baik kita harus punya persangkaan baik saja. Jadi ketika dipakai, dia sebenarnya dari persangkaannya, bukan batu yang memberikan bahaya. Ketika dia meyakini ini saya enak karena batu, bisa syirik nanti kalau tidak ada penelitian yang nyata. Jadi perlu kita mungkin kembali, apakah itu batu memang ada penelitian nyata kalau dia bisa apa? Memberikan itu. Itu saja. Allah alam. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah mempercayai jimat dan seperti yang Ustaz jelaskan tadi itu termasuk syirik akbar yang mengeluarkan orang dari Islam atau termasuk syirik asghar? Masya Allah. Jadi ada pertanyaan dari ini teman kita, apakah meyakini jimat-jimat seperti yang kita jelaskan tadi itu masuk syirik akbar atau syirik asghar? Nabi kan hanya mengatakan innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Ruqyah, jampi-jampi, tamaim, jimat-jimat, dan tiwalah itu syirik. Pertanyaan, Masya Allah, syirik apa? Kecil atau besar? Iya. Ini tergantung keyakinannya. Yang jelas syirik, besar atau kecil, tergantung keyakinannya. Maksudnya gimana? Kalau dia meyakini ini hanya sebab, yang mendatangkan adalah Allah. Seperti yang Bapak tanya tadi, ini batu membuat saya tenang, tapi yang menenangkan saya adalah apa? Allah. Ini jimat yang saya menjadi sebab saya selamat, tapi yang menyelamatkan saya adalah Allah. Syirik kecil. Kalau dia hanya meyakini ini cuma apa? Sebab yang Allah yang menyelamatkannya. Syirik kecil. Yang kedua, bisa syirik besar. Kapan? Kalau dia meyakini jimat inilah penyelamatnya, bukan lagi Allah. Syirik besar. Jadi tergantung. Kalau kita bertanya, makanya Nabi tidak rinci. Yang jelas ini syirik. Kecil atau besar? Tergantung yang ada di hati
orang yang memakainya. Kalau dia meyakini inilah yang menyelamatkan saya, syirik besar, keluar dari Islam. Kalau dia meyakini ini sebab saya selamat, nah sebabnya Allah yang menyelamatkan, tapi sebabnya ini jimat, maka syirik kecil. Kenapa syirik? Kenapa dia yakini Allah? Karena ini jimat, Allah tidak jadikan sebab untuk selamat, tapi dia menjadikannya seperti itu. Kalau misalkan sebabnya Ustaz berdasarkan ada seperti yang kita jelaskan itu, misalkan dia berobat ke dokter dan dia alhamdulillah sembuh karena sebab dokter, karena adanya keahlian yang diberikan perkara duniawinya, tapi dia tetap meyakini bahwa selain dari itu hanya Allah yang memang menyembuhkan semuanya, berkat izin Allah lah kita sembuh. Baik. Tapi melalui perantara dokter. Iya. Sebabnya dari dokter. Masya Allah. Kalau dokter bukan jimat, kalau itu dibolehkan oleh syariat kita untuk berobat. Lain ceritanya. Jadi beda jimat sama beda dokter. Karena itulah saya bilang juga sama Bapak tadi, penelitian dokter bagaimana? Karena kalau ada dari dokter, kita keluarkan dia dari jimat. Nah, kalau dokter memang Nabi SAW katakan tadawi ibadallah. Tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Memang kita disuruh berobat ke dokter yang memang penelitiannya memang ilmu dunia begitulah. Kalau sakit begini dikasih begini. Iya, kalau itu bukan syirik, tidak masuk. Bahkan itu dianjurkan. Itulah dibilang kita hidup seperti yang pernah mungkin saya juga jelaskan, bahwa kita hidup di dunia ini harus ada ikhtiar. Tidak boleh hanya bertawakal. Nah, di antaranya kalau sakit ya berobat ke dokter. Kita yakin Allah yang menyembuhkan, tapi dokter ini adalah sebabnya. Ini dokter bukan jimat. Itu memang diizinkan dalam syariat. Wallah a'lam. Karena sebagian biasa Ustaz, sebaliknya dia menganggap ke dokter situ dia juga bisa sembuhkan. Itu paling kita. Terkadang dia tidak menyandarkan semua kepada Allah Ustaz. Ini bahaya sebenarnya. Iya, kalau itu kan bahaya kalau dia hanya meyakini dokter itulah yang bisa menyembuhkan. Nah, seharusnya dia bilang setelah Allah. Nah, dengan izin Allah. Makanya orang-orang bertauhid itu selalu bilang kita pergi berobat situ, insya Allah sembuh. Dengan izin Allah sembuh. Itu bahasa yang benarnya. Bukan kalau ke situ kamu pasti sembuh. Iya, karena pas kamu pasti sembuh. Kalau begitu modelnya tidak ada orang mati. Iya kan? Iya. Alhamdulillah. Masih ada tanya? Satu lagi. Silakan. Ini melenceng sedikit karena sering terjadi di sini. Beberapa orang mungkin apa hukum musik, Ustaz? Musik ini masya Allah, terus terang kita di masa sekarang ini apa namanya ya, bisa dikatakan kebingungan ya, bisa dikatakan apa, kebingungan bagi anak-anak muda yang memang dia baru belajar. Terus ada ustadz bilang begini, tapi ada juga ustadz yang bilang apa? Begini. Ketahuilah bahwa musik ini adalah diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Semua ulama bersepakat. Mau madhab apapun yang kita pegang, semuanya bersepakat. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Anggaplah ini yang dipegang, yang biasa orang jadikan apa? Rujukan. Iya, 4 madhab ini yang terkenal. Semua 4 madhab ini di generasi yang berbeda. Karena ini yang paling pertama Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Iya, semuanya bersepakat bahwa musik itu haram. Tidak ada silang pendapat. Ada sedikit yang mengatakan halal, dan itu dia katakan halal karena dia bilang hadisnya dhaif. Yaitu Ibn Hazm. Terus terang begitu. Dalam kitab beliau dia bawakan kitab Al-Muhalla. Dia bawakan semua hadis yang terkait dengan pengharaman musik. Dia katakan ini semua hadis dhaif. Yang anehnya termasuk hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dia dhaifkan riwayat Imam Al-Bukhari dalam keadaan Imam Bukhari
Ini kitab Sahih Bukhari itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Sepakat kaum muslimin untuk menerimanya. Itu hadits Ibn Hazm dhaifkan. Makanya para ulama menjelaskan apa yang dipegang oleh Ibn Hazm tidak dianggap, tidak perlu ditengok. Kenapa? Hadisnya jelas sahih, dia apa? Dhaifkan. Dan menyelisihi juga kesepakatan para ulama. Para sahabat juga bersepakat bahwa musik itu haram. Mereka berdalil dengan hadis dan juga sebelumnya ayat. Ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Luqman, "Wa minan nasi mayashtari lahwal hadithi liyudillan nas an sabilillah." Di antara manusia ada yang menjadikan lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith adalah al-ma'azib, alat-alat musik dan nyanyian. Itulah lahwal hadith. Karena lahwal hadith artinya kalau diterjemah di Quran, perkataan sia-sia. Perkataan yang sia-sia. Dan ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, itu adalah musik dan nyanyian. Perlu kita ketahui, tafsir sahabat itu hujah. Kenapa hujah? Karena mereka yang menyaksikan Al-Quran turun. Mereka yang tahu hadis itu kapan diucapkan oleh Nabi SAW. Ditambah lagi hadis riwayat Imam Bukhari yang saya isyaratkan tadi, Ibn Hazm dhaifkan. Itu katanya Nabi SAW bersabda, "Laikunanna min ummati man yastahilluna al-hira wal harir wal khamar wal ma'azib." Akan datang nanti di umatku orang-orang yang menghalalkan. Kata menghalalkan berarti hukum asalnya begitu, haram hukumnya. Karena akan datang nanti orang yang memfatwakan boleh. Nyata. Coba kita lihat. Sudah ada nggak orang bilang? Ada. Orang yang menghalalkan. Kata Nabi, ini kan wahyu, pasti terjadi. Akan ada nanti di umatku orang yang menghalalkan al-hira. Al-hira, perzinahan. Banyak orang yang menghalalkan perzinahan dengan alasan nikah mut'ah misalnya, kawin kontrak. Itu kan penghalalan sebenarnya. Dia mau menghalalkan zina supaya tidak dibilang zina, saya kawin kontrak. Nikah mut'ah, nikah semalam. Ya kan begitu. Sebenarnya dia mau zina, tapi supaya dianggap halal, akad nikah mut'ah. Dan nikah yang diinginkan niatnya untuk pisah, tidak sah. Ada yang gini, kita akad. Kenapa kita akad? Anu saja, supaya penghalalan, supaya bisa lagi nanti ini bisa pergi jalan sama-sama, pulang pisah. Nikah dengan niat pisah, tidak sah. Karena tujuan dari nikah itu apa? Supaya kita hidup terus. Kalau bisa sampai meninggal, kan begitu. Sekarang ada orang nikah karena mau pisah. Gimana itu? Tidak sah. Tidak sah nikah seperti itu. Ini kenapa mereka lakukan? Penghalalan. Jadi kata Nabi, akan ada orang yang akan menghalalkan zina. Wal harir, sutra. Sutra itu halal bagi perempuan, haram bagi laki-laki. Itu pakaian sutra. Yang sutra murni, bukan sutra buatan. Sutra yang dari ulat, sutra. Bukan sutra buatan, maksudnya kain yang dibuat seperti apa? Sutra. Ini haram bagi laki-laki, halal bagi perempuan. Tapi nanti akan ada orang yang menghalalkannya. Kita sudah bisa melihat laki-laki pakai sutra. Ada. Kedua, yang ketiga, wal khamar. Akan ada orang yang menghalalkan khamar. Akan ada orang yang menghalalkan khamar, minuman yang memabukkan. Akan ada. Dan sudah nampak. Dan akan ada orang yang menghalalkan al-ma'azib, alat-alat musik dan nyanyian. Akan ada seperti ini. Nah, kita sudah saksikan. Ini kita di akhir zaman sudah kita saksikan orang yang menghalalkannya. Jadi jangan bingung kalau ada yang menghalalkannya. Dan jangan bingung. Kenapa? Karena memang akan ada seperti itu. Dan kita tidak tertipu. Karena kita beragama adalah apa yang dibawakan oleh Nabi, bukan apa yang dibawakan oleh orang. Dan anggaplah Ibn Hazm berpendapat seperti itu. Dia manusia, bisa salah. Karena saya lihat di YouTube, ada orang mati-matian bilang, saya tantang katanya, gara-gara apa? Karena dia bilang ada ulama yang
membolehkannya. Gimana caranya? Ada hadis Nabi, dia masih beralasan ada ulama. Gimana? Ulamanya cuma satu, terus terang. Satu ulamanya. Itu tadi yang disebutkan. Iya. Dan itu pun tidak dianggap oleh ulama yang lain. Dan memang pendapat Ibnu Hazm banyak yang ditolak oleh para ulama karena jumutnya beliau, kaku, karena beliau madhabnya Dhahiriyah. Tahu Dhahiriyah? Sesuai dengan Dhahir hadis. Sesuai dengan Dhahir hadis. Ini tidak dianggap. Yang jelas tidak semua khilaf itu dianggap. Tidak semua khilaf. Makanya para ulama sebelumnya kenapa bersepakat akan haramnya musik. Terus terang kita di akhir-akhir ini memang agak risih ya, karena mendengar kita sudah jelas ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi, satu saja hadis sudah cukup. Tapi sudah jelas semua ini, masih ada orang yang membolehkannya, yang membela-belakan bahwa boleh hal tersebut. Iya, boleh hal tersebut. Ini adalah merupakan sebenarnya kehinaan ya bagi orang-orang yang berpendapat seperti itu, menyelisihi Allah, menyelisihi nabinya gara-gara ada yang membolehkan dari manusia. Ini wallahualam. Jadi kalau nasihat saya, kalau yang aman ya, karena nanti kita tidak ditanya apa jawabanmu terhadap apa yang dibawa oleh Ibnu Hazm. Bukan begitu, nanti kita akan ditanya apa jawabanmu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Begitu. Kita pilih jawaban tak? Kita mau ambil Ibnu Hazm dan orang-orang yang membolehkannya, atau mengambil Nabi. Nabi. Yang mana kalau kita ambil Nabi ya kita akan minum di telaganya, tidak akan terusir, kita akan selamat dunia akhirat. Ini wallahualam. Sudah Isya dari tadi ya? Saya ada pertanyaan, sudah selesai? Ya silakan. Masih bisa. Terakhir, masya Allah. Mohon maaf Ustaz. Tidak apa-apa. Mungkin saya pertanyakan sekarang ini kan fenomena dari, saya ingat ada anak kecil nama Poniran, sampai sekarang ada dukun yang bernama Pinanti kalau saya nggak salah. Itu katanya koromah dari menurut kepercayaan beberapa orang bahwa itu karomah. Ya saya mau tanyakan ini Pak Ustadz, karena saya sekarang melihat miris sampai air comberannya dulu saya ingat Poniran itu bisa dijadikan obat. Jadi saya mau tanyakan Pak Ustadz, bagaimana pandangannya menurut Pak Ustadz ini masalah? Iya. Karena sekarang ini kan lagi hebohnya ini Pak. Terakhir sampai Pinanti itu mengatakan bahwasanya dia bisa mendatangkan Nabi apa segala macam. Jadi menurut pandangan Ustaz bagaimana supaya ada pencerahan buat kami? Iya. Terima kasih. Sebenarnya Pak, masya Allah, dia pernyataannya bisa mendatangkan Nabi, itu sudah cukup lah menunjukkan dia dusta. Karena orang meninggal itu Pak, keyakinan Islam tidak ada lagi kembali ruhnya. Dia hidup, tapi hidup barzakiyah, hidup di alam barzakh, tidak bisa lagi kembali ke alam dunia. Itu kalau semua orang meyakini seperti itu, ya kalau dia Muslim, tidak ada yang berkeyakinan menyelisih itu kecuali orang-orang Dahriyun. Orang-orang Dahriyun itu Pak, kita mati seperti pohon, kita mati nanti akan hidup lagi, akan tumbuh lagi. Dia bilang begitu. Kita mati hanya karena ada masanya mati, nanti ada masanya lagi tumbuh dari kecil. Apakah bahasa istilahnya? Mereka bilang ada reinkarnasi. Itu keyakinan, bukan keyakinan Islam. Bahkan Nabi kita tidak bisa bangkit lagi kecuali nanti di hari kiamat. Kalau ada cukup pernyataannya itu satu, itu menunjukkan dia dusta. Nah, kemudian mengenai pengobatannya, sebenarnya kita namakan karomah, sebenarnya bukan karomah Mbak. Kalau karomah itu kan artinya dari kata karuma, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya. Nah, sekarang apakah ini karomah atau khurafat? Dia ambil dari syaitan, ya, dari perkara-perkara yang khawarikul adah, luar daripada kebiasaan.
Kan kalau luar daripada kebiasaan itu Pak, dua namanya. Ada karomah, ada khurafat. Khurafat. Nah, kapan karomah? Kapan khurafat? Karomah itu Pak hanya didapatkan oleh wali Allah. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran siapa itu walinya. Maksud orang yang akan mendapatkan karomah. Kata Allah dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Dua cirinya. Kalau tidak ada ini, itu bukan karomah, tapi khurafat, diambil dari syaitan. Kalau dia mampu membangkitkan Muhammad, setan yang bangkit. Jadi kata Allah, ketahuilah wali Allah itu tidak pernah akan bersedih dan tidak pernah akan ada rasa takut pada mereka. Mereka itu adalah orang yang beriman lagi bertakwa. Sekarang tinggal kita lihat tadi itu orangnya. Apakah dia percaya kepada Allah? Beriman? Bertakwa? Takwa itu artinya Pak, dia selalu melakukan perintah Allah. Salat, puasa, zakat, haji. Itu namanya bertakwa. Dan meninggalkan larangan Allah. Kita lihat orang ini ada pelanggarannya enggak? Siapa tahu dia ambil dari ritual. Itu bukan wali Allah. Karena dia harus bertakwa, sebelumnya harus beriman. Percaya kepada Allah, kitab Allah, malaikat Allah, Rasul, hari akhirat, takdir baik dan takdir buruk. Kita praktekkan, kita lihat itu orangnya. Kalau tidak ada ini, maka itu bukan karomah. Itu diambil dari syaitan. Ada pengorbanannya. Bahkan orang seperti itu Pak, kadang kita lihat rajin sholat, tapi ternyata di bawah pintu WC-nya ada mushaf terkubur, yang mana kalau dia masuk WC, keluar WC, injak. Telah didapatkan seperti itu Pak, karena dia tidak dapat ilmu yang seperti itu, kecuali pengorbanannya besar untuk syaitannya. Untuk syaitannya. Memang ya turun kepadanya wahyu, tapi wahyunya dari syaitan. Seperti itu Pak. Jadi intinya kita tidak perlu bingung. Kita cukup perhadapkan dia dengan satu ayat ini tadi. Dia ini karomah atau hanya khurafat? Iya, kalau beriman, bertakwa, nah kepada Allah, sudah wali Allah itu. Berarti itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Pak. Ini wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kita cukupkan Pak. Alhamdulillah kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil ada manfaatnya. Semua yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya itu dari kekurangan kami. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.